Jadi kita pertemuan itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Sebelum kita membuat laporan polisi ke Polda Jabar. Nah, tapi tidak ada titik temu pada waktu itu. Nah, karena Rizky Febian secara tegas minta agar aset-aset itu dikembalikan, termasuk aset-aset almarhum. Nah, tapi dari Pak tidak mau menyerahkan aset-aset itu, walaupun secara resmi sudah 3 kali kita somasi untuk mengembalikan itu, tapi tidak dilaksanakan. Nah, karena 3 kali kami somasi tidak dilaksanakan, itulah makanya kami bikin laporan polisi ke Polda Jabar. Gitu. Jadi nggak ada titik temu, Bang? Ya sampai sekarang tidak ada titik temu. Kalau dia beritikat baik, sebenarnya dia datang ke Rizky Febian, serahkan itu barang. Jangan ngaku-ngaku bahwa itu punya dia. Tapi kemarin dia nunjukin bukti-buktinya tuh, Bang, ada yang soal ruko itu, Bang. Bukti-bukti apa pembeliannya dia. Secara formal itu ada kwitansi atas nama Teddy gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu secara tegas baik oleh Pak Abdurrahman maupun saksi yang lain menyatakan itu uangnya dari uang Rizky Febian. Kan gitu. Nah, makanya itulah sebetulnya kenapa kami juga dalam laporan itu kita masukkan juga pasal TPPU-nya. Karena dia menyamarkan hasil uang yang Rizky Febian itu seolah dia yang punya, padahal sebetulnya Rizky yang punya. Kan begitu. Kalau kos-kosan itu masuk list wasiat Lina nggak untuk anak-anak? Masuk ya? Masuk. Jadi bukan dalam pengertian itu dibuat secara tertulis, tapi itu disampaikan secara lisan sebelum, malah jauh hari sebelum putusan perceraian itu, bahwa untuk kos-kosan itu memang kosan itu milik Rizky Febian, jadi bukan diwariskan. Jadi pribadi dia gitu. Jadi teman-teman media tolong pahami bahwa itu mutlak bukan aset warisan. Pesannya itu bahwa untuk yang kos-kosan dan Villa Bandung Indah itu adalah milik Rizky Febian karena itu memang dibeli dari hasil transfer kontrak Net TV. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan warisan, yang tadi saya buka 2 sumber tadi ya. Nah, kalau yang mau diwariskan ya sumbernya yang tadi ada tanah 2 hektar di Pengalengan, kemudian ada ruko yang di Panyawangan, ada rumah yang di Panyawangan. Nah, ini juga pesannya kalau untuk ruko dan rumah yang di Panyawangan itu diserahkan kepada Putri Delina, bukan ke Rizky. Kalau Rizky itu pengembalian haknya aja. Iya. Hak dia, yang memang dikelola, uangnya itu dikelola sama ibunya almarhum, itu dibelikan aset kos-kosan dan rumah Villa Bandung Indah. Gitu. Jadi tolong dibedakan mana itu yang perlu dijadikan warisan dan mana yang itu betul-betul memang itu mutlak milik Rizky Febian. Nah, sebelum meninggal kan Lina juga sempat mau mengembalikan nama ya untuk kosan itu. Nah, betul. Sertifikatnya atas nama siapa sih? Masih atas nama pemiliknya kalau yang kos-kosan. Nah, itu karena itu di AJB itu posisinya masih kosong karena menunggu Rizky Febian. Nah, Rizky ini pada waktu sebelum dan setelah meninggal nggak pernah hadir ke Bandung. Bahkan itu Teddy-nya sendiri yang meminta bahwa ini kalau nelpon juga ke Rizky Febian kok kalau nggak salah. Itu Aiki kapan mau ke Bandung kita beresin masalah hak kepemilikan ini, ayo kita ke notaris. Iya. Itu. Itu Teddy-nya meminta waktu itu, tapi Rizky-nya memang nggak ada waktu bareng itu. Sebenarnya aset-aset apa aja sih yang diwasiatkan oleh Lina dari pernikahan dengan Sule untuk anak-anaknya? Asetnya apa aja sih? Yang tadi saya bilang itu kalau yang diwasiatkan untuk anak-anaknya itu yang mutlak dari hasil perkawinan antara almarhum dengan Kang Sule, yaitu tanah yang 2 hektar di Pengalengan, nah, kemudian ruko 2 lantai yang di Panyawangan, sama rumah yang di Panyawangan juga yang di klaster. Nah, itu sebelumnya ada yang 12 aset nih yang disebut sama Teddy Pariana, itu gimana sih sekarang? Oh, itu memang kalau dirinci lagi itu turunannya itu memang ada yang di Cikoneng, Ciamis, ada juga yang di Banjaran. Itu memang kecil-kecil kalau itu.
Itu mutlak kalau dilihat dari alurnya itu sumber dananya dari Kang Sule. Dari Kang Sule. Ya. Jadi kalau sumber dana yang berkaitan dengan kos-kosan dan Villa Bandung Indah, mutlak itu dari kontrak IKI dengan Net TV. Ini kontrak dia ya. Ini bisa ini kontrak IKI dengan Net TV itu dari tahun 2015. Nah, ini jelas di dalam perjanjian ini menunjuk kepada rekening atas nama Lina dengan nomor ujungnya 55. Ini jumlahnya 5,4 miliar lebih kurang, dan Direktur Inet sudah memberikan keterangan di Polda bahwa jumlah uangnya memang sebesar itu ditransfer ke rekening atas nama Lina ini. Nah, jadi walaupun nama Lina ini jelas bahwa ini kan uangnya IKI pribadi, tidak ada kaitan dengan warisan, gitu. Nah, kalau mengenai tadi bahwa dia sudah punya hubungan khusus dari sejak awal atau mungkin akhir 2017, nah itu bisa kita baca nanti di putusan perceraiannya Kang Sule. Dan itu ada kejadian tanggal 24 Maret 2018 di rumah kontrakan Jalan Pinus di Panyawangan. Itu ada kejadian luar biasa jam 3 pagi. Silakan Teddy jawab itu kejadian apa di sana. Jadi karena ini kan menyangkut privasi, saya nggak mau terlalu jauh menyampaikan hal itu karena ini menyangkut anak-anak beliau, masih perlu nggak nyaman kalau kita buka terlalu vulgar. Nah, cuman coba Teddy jawab 24 Maret 2018 itu kejadian apa jam 3 pagi di rumah kontrakan yang waktu itu Kang Sule dan kawan-kawan kesana. Silakan jawab. Dan itu jauh sebelum gugatan diajukan. Jauh sebelum diajukan gugatan dan jauh sebelum membeli rumah Villa Bandung Indah maupun membeli rumah kosan, gitu. Nah, saya kira kalau kita lihat Teddy ini mestinya dia malu gitu ya. Nah, tapi kayaknya udah nggak punya rasa malu kalau menurut kami. Karena apa? Istri Kang Sule udah direbut, terus harta Kang Sule sama harta IKI mau direbut juga. Nah, saya pikir di mana pikirannya, kan gitu ya. Nah, silakan nanti netizen untuk bisa menilai mengenai hal itu. Saya kira demikian. Mengenai updatean laporan dari tim itu ke Polda Jabar sendiri kan belum ada, sampai sekarang masih 3 tahun masih tersendat nih. Itu gimana, Bang? Jadi laporan itu di awal tahun 2021, kalau nggak salah itu bulan Maret ya. Nah, itu sudah naik proses penyidikan. Artinya apa? Kalau naik proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana, kan gitu ya. Tinggal nanti menentukan siapa tersangkanya, gitu aja, gitu. Bang, mengenai katanya tudingan dari sini adanya penggelapan dana senilai 5 miliar, sedangkan di sana mau menyerahkan bukti katanya di rekeningnya pun cuma adanya 3M gitu. Dari mana uang 5M itu? Seperti apa, Bang? Iya. Kalau di medsos boleh aja ngomong kan. Kalau keterangan dari Direktur Inet kan itu pro justisia gitu ya. Dia sebagai saksi. Itu jelas, dan itu Inet juga memberikan datanya. Bukan hanya sekedar memberikan keterangan, tapi Inet juga memberikan rekap kepada penyidik bahwa jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Dan Direktur Inet sudah memberikan keterangan di penyidik. Oke. Jadi gini, mungkin yang ini kan tadi ada bisa dijumlah ya angkanya. Itu 2 untuk kos-kosan, 1,4 untuk Villa Bandung Indah. Jadi kalau dijumlah itu 3,4. Artinya itu nilai uang yang dalam bentuk aset. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu juga menggunakan uang itu. Gitu. Iya. Jadi kalau di total dari ininya memang ya nilai kontraknya segitu. Tapi yang dibelikan dalam bentuk aset itu 3,4. Yang diketahui gitu. Yang ya? diketahui yang jelas bentuknya ada gitu dalam bentuk aset itu. Kabar yang penjualan dari Villa Bandung Indah sendiri kan 1,4, katanya Teddy pun nggak menerima pembagian itu yang dibagikan ke Putri sama Iki sama ibunya sebelum. Nah, ini yang sudah keliru lagi kalau bicara begitu. Jadi waktu pertemuan mediasi, saya ingat betul Rizky PB itu menanyakan itu pembelian villa rumah Bandung Indah itu 1,4 miliar. Kemudian sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Itu keterangan Teddy waktu pertemuan. Kemudian kata Teddy, uangnya mana? Kan gitu. Nah,
jawaban tadi habis dipakai untuk biaya hidup dengan almarhum. Nah, logika berpikir saja, apakah 1,5 miliar habis dalam 1 tahun, berarti sebulan itu menghabiskan berapa? 150 juta. Kan nggak masuk akal gitu ya. Dan nggak nyampe setahun itu. Dan pernikahan beliau itu nggak nyampe setahun. Nggak, ya dari penjualan sampai almarhum meninggal itu. Iya. Itu nggak nyampe Setahun. sebulanan. Iya. Kan kalau habis untuk biaya hidup 1,5 miliar selama kurang dari setahun, kan nggak masuk akal menurut Kak. Iya. Abdul Rahman kan gitu ya. Oke. Gitu. Bang